Rahayu, Rahayu, Rahayu Sagung Tumati, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam Hong Ulun Basuki Langga. Pemirsa Cahaya Batin, pintu gerbang kesadaran bangsa Nusantara. Ketemu lagi dengan saya, Cak Monyong, Taufik Monyong, di dalam Wedar Aksara Jawa, memahami nilai-nilai filsafat Jawa dalam pintu gerbang kesadaran bangsa Nusantara. Kali ini saya bersama dengan seorang aktivis seni rupa, seorang muralis, outsider art, jadi art brut, brutal art. Dia sebagai pengganggu visual kota, seorang Cak Dening Surabaya, dan sebagai agitator dan propaganda publik. Dia adalah Tank, panggilannya Tank. Namanya Tank, enggak ya? Namanya Rian Risto. Rian Risto. Yeah. Saya kenal Rian ini sudah sangat lama, sekitar 2012 awal, pada waktu dia masih aktif sebagai seniman. Sejarahnya cukup menarik, kumpul bareng sebagai seni rupa, tapi telepon pada saat malam sekitar jam 3 pagi mengganggu hubungan keluarga saya dengan istri. Yang ditanyakan bukan seni, tapi ternyata ketangkep polisi di Kenjeran karena mencoret-coret sebuah pabrik PT, pabrik minyak di Kenjeran. Sehingga Mas Tank ini, saya panggil Mas Rizky atau Mas Tank ini, akhirnya saya tanpa label SH, sarjana hukum, tapi HS. Jadi kalau SH itu sarjana hukum, kalau HS itu hidup susah. Jadi dengan pakai sarung kayak biasanya saya ke kantor polisi dan mengeluarkan Mas Tank. Baik, itu sejarah tentang perjalanan pertemuan kita sampai sekarang ini. Sebagai orang yang luar biasa hebatnya, tetap bertanya tentang kedalaman ilmu tanpa membedakan dari mana, dari asal berkeyakinan. Jadi kali ini kita akan membahas aksara. Permintaannya Mas Rizky adalah aksara ko kerso memayu hayuning bawono. Jadi aksara ini Karsaning Sun memayu hayuning bawono. Hasrat diarahkan untuk kesejahteraan alam. Sesuai dengan peristiwa hari ini, Mas Rizky, bahwa banyak bencana. Benar. Apa yang sebenarnya dialami Mas Rizky tentang memahami bahwa alam bergejolak, alam meletus, alam berkehendak, alam berubah, alam sejahtera, alam senang, alam bisa sampai panjati pohon-pohon, lalu tiang-tiang seperti itu. Menurut sampean, apa sebenarnya yang terjadi di dalam alam semesta ini? Saya itu sebenarnya tidak terlalu memahami dan mengerti apa yang akan saya sampaikan, Cak. Tapi yang jelas saya berterima kasih dulu bahwa kiranya Cak Monyong itu satu tempat mendaur ulang sampah menurut saya. Karena saya juga mengistilahkan aku iki yo panggon gawe daur ulang sampah, gawe kanca-kancaku sing nang jopo gitu. Jadi terima kasih waktu dan kesempatannya, juga mohon maaf kalau selama ini ada salah-salah kata atau perbuatan gitu. Tapi yang jelas ini semua nggak ada rencana, nggak ada apa, justru malah saya itu sebenarnya cuman kangen aja dengan jalanan di Surabaya. Nah, singkat cerita, kangen dengan jalanan Surabaya, selalu terpikir bahwa tempat ini atau ruang ini atau Cak Tomo atau bisa dikenal dengan Taufik Monyong ini menjadi satu tempat untuk berkomunikasi, setidaknya membuka cakrawalaku. Ya, balik ke pertanyaan, sebenarnya bencana alam atau apapun yang ada di apapun yang terjadi di sekitar kita atau akhir-akhir ini, ya
yang jelas itu bisa menjadi tanda sih. Tanda untuk kita bisa kembali, atau kita bisa mengabdi, atau kita bisa mawas diri, atau setidaknya itu menjadi satu guyonan Ya. atau bahan bahan lelucu buat alam semesta bahwa kau ini lho gak ono apa-apa nih ambek aku. Berarti ya jangan aneh. Gitu sih. Dan sebenarnya rekaman ini entah nanti dipublikasi atau enggak, Publikasi nih. sebenarnya gini Cak, artinya ketika Cak Taufik mau merepresent atau menyampaikan apapun yang ada di saya di awal itu sebenarnya saya bertolak belakang karena beberapa identitas itu sangat saya tutupi. Tapi lagi-lagi memang ini doa dan keinginan saya juga ketika sudah saatnya kita nggak hanya memakai topeng diri kita sendiri, tapi ya ini kita dan ini diri kita. Ya. Jadi ya selalu yang memperkuat aku ya identitas Tengku itu, apalagi diisi dengan muatan-muatan yang Cak Taufik sampaikan. Ya itulah suatu saat bisa meledak, dan hari ini kita meledak. Pemirsa saya batin sangat bertolak belakang. Dulu Mas Rizky atau Mas Teng itu ini membuat apa ya, selalu nek ngomong dulur wong Surabaya kudu apa lali nedho nrimo iki sing tak tedho apa nrimo apa pokoknya diterima aja ya toh. Aku kan karena saya orang Madura, jadi kadang-kadang aku iri karo Mas Rizky atau Mas Teng. Nedho nrimo bolak-balik ben ketemu nedho nrimo dulur tak untakno. Tapi sing tak tedho iku apa? Tak pikir apa sing arepe tak tedho? Nrimo. Ya betul. Berarti harus nerima apa dawuh Gusti. Sing tak tedho ya nek wis diterima. Kalau diterima ya gak ditedho. Baik, ini sambil agak selengean tapi karena ketemu saudara. Pemirsa saya batin kersa memayu ayuning bawono. Berarti kita ini sekarang hari Rabu ya. Rabu. Itu kalau kita melihat dalam hitung-hitungan bahwa Rabu itu Mas bahwa kita ini sudah punya angka-angka atau huruf di mana kita tidak perlu lagi kalau Rebon itu Buddha, kalau sumama Selasa niki Hanggara, nek Senin itu Soma, nek Ahad itu atau Minggu itu Radite. Jadi saya punya cita-cita dengan teman-teman muralis kalau bisa kita kalau Senin itu kita tulis Soma. Angkanya angka berapa? Kalau Januari itu Wadono, kalau sumama Desember Warono, kalau November Ujoro. Jadi kita sudah punya aksara. Nanti nedho nrimo niku kapan nih? Jadi gimana kalau pengalaman batin panjenengan dalam ilmu-ilmu seni rupa? Saya juga sama orang podo sama-sama seniman perupa. Kan banyak hal-hal yang luar biasa ya di dalam. Nah, apa yang perkembangan apa hari ini yang terjadi dengan diri sampean, mungkin peristiwa kesenian apa yang sekarang mengarahkan sampean untuk tetap seperti ini atau gimana? Ya kalau yang saya rasakan sih yang seperti Cak Monyong tadi sampaikan, bahwa pemberontakan itu bukan hanya diekspresikan aja, tapi suatu kedalaman atau satu pendiaman diri atau penjagaan diri atau menahan segalanya itu juga bisa menjadi satu pemberontakan. Ya. Bisa jadi rekan-rekan atau teman-teman semua yang lihat ini juga merasakan gitu. Atau bahkan seperti apa kan, itu mereka juga punya persepsi sendiri-sendiri. Tapi kalau bagi saya ya sekarang itu kayak istilahnya wong Jawa itu istilahnya kon semakin ape munggah gak iso, kon semakin tak delep-delepno gitu. Itu jadi ya kayak merasa ada satu
kekuatan yang menahan untuk kon gak usah lapo-lapo gitu, ya wis kamu tetap ada di dalam aja gitu. Meskipun suatu saat pasti pengen berontak atau seketika teringat ketika Cak Monyong mengekspresikan karya-karyanya di dalam satu penjara di depan Gerhadi. Itu kan satu apa ya, menurutku memori yang menurutku nggak pernah dilupakan. Aku belum pernah merasakan di penjara, tapi melihat situasi itu bisa menjadi satu perspektif tersendiri buat kita sebagai para pelaku seniman itu untuk ya setidaknya ya udah kamu mau di situasi kondisi apapun ya wis selalu melakukan ekspresi itu gitu. Jadi pemirsa Cahaya Batin, memang kedalaman di dalam ilmu seni rupa itu memang banyak menggunakan rasa, rasa. Jadi pendekatan rasa. Yen ora ngerti rasa bakalan iku mek nggambar. Yen iku ngelukis iku pasti menggambarkan sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Sampai rasane aku biyen di penjara karo arek-arek seniman, maringnya dikerangkeng, ditualeni, gak dikei kesempatan metu ditunggoki yo ngising nang selokan, mangan dijatah, ditemoni wonge dikerangkeng. Itu nggak tahu maksudnya apa. Hanya terciptalah sebuah konsep namanya konspirasi. Jadi tapi sama teman-teman komen dan kawan dirubah menjadi kon sak piro sih. Jadi kon niku wani tenanan sak piro sing liyane iso cangkruk ngopi ro kan aku gak dikei apa-apa. Itulah pengalaman batin secara dalam kedalaman hidup yang saya alami dengan Mas Rizky sebagai pemberontak di jalanan, membuat karya-karya seni jalanan, dan mungkin banyak sudah yang kita hadirkan dalam sebuah karya-karya seni, baik itu pameran patung besi karena hukum tidak pernah tajam ke atas tumpul tajam ke bawah tumpul ke atas, kita bikin tong-tong tapi sing tak suguhno karya ngono ya mek ditonlo kayak patung foto-fotoan iki gak ngerti resmi. Ternyata bahasa universal itu belum tentu orang mengerti, apalagi apa yang kita dialogkan secara oral moga-moga bisa mengerti. Mas Rizky, apa sebenarnya yang harapan, keinginan bagi sampean untuk teman-teman pemirsa Cahaya Batin yang menurut saya memang butuh keberanian untuk mengambil sikap seperti kita, bahwa tidak ada ketakutan di dalam menjalani hidup karena Gusti Kang Maha Suci Akarya Jagat itu ada di dalam diri kita. Justru malah saya itu sebenarnya berharap ada pesan-pesan yang Cak Monyong sampaikan ke kita sebagai penguat, tapi setidaknya kalau aku bukan menyampaikan sebuah harapan ya, tapi kayak muatan yang dirasa itu ya apa yang ada sekarang ya udah nikmati aja sekarang. Jadi ya wis, misalnya kene terlalu mikir dawa memang perlu kita berpikir jangka panjang, tapi ketika adanya sekarang ya udah bisa jadi itu menjadi baik atau bisa jadi itu menjadi buruk. Itu kan kita kembali ke perspektifnya kita masing-masing. Gitu. Baik pemirsa Cahaya Batin, baik dan buruk itu relatif, tapi kebaikan Gusti Akarya Jagat itu sangat menjadi sebuah pilihan. Nek enom kayak Mas Rizky gak gurung belum 30 ya? Sudah masuk 30, ini sudah masuk kepada maknawiyah, harus memahami makna hidup yang sebenarnya karena sudah mulai ada catatan-catatan oleh Gusti itu sebagai penentu akan kembali kemana kita. Jadi ini ilmunya bakal naik di umur 30, 35 itu sukses, 40 itu mulai ada getaran kesuksesan, 45 itu getaran kebatinan. Kalau tidak kuat di angka 45, milih dunia atau milih alam sejati itu di situ. Nanti kalau di 45 itu memilih alam sejati, alam dunia ngikut. Tapi kalau milih alam dunia, nanti kesejatian itu malah terbengkalai, malah terpuruk, mek golek dunia, sakake engko lali. Engko nek wis tuwek arep pensiun baru eling nang tempat-tempat ibadah, dan itu telat.
Terlambatnya apa? Gusti memberikan sebuah ujian pada umur 30 sampai 45. Nah, disitulah ujian dunia. Jadi ada harta, dunia, brono, tahta, bakalan sampean dari pangkat, kok direktur opo, dosen opo, asisten dosen, dekan, macam-macam. Tahta. Asmor, bukan wanita, saya katakan salah. Jadi harta, tahta, asmara. Kamu cinta kepada seorang A, seorang B, nah kalau sampai nanti terpukul dan terberanjat maka semuanya dicintai. Ini bahaya, asmoro. Lalu yang terakhir adalah harta, tahta, dan asmara. Yang terakhir itu pada ilmu kesejatian. Jadi ketuhanan. Jadi untuk menuju ke ilmu ketuhanan itu cobanya harta, tahta, asmara, dan ketauhidan atau ketuhanan, keilahian, kesejatian, kemahatunggalan. Itu penyebutannya. Nah, pemirsa Cahaya Batin, pesan yang ingin saya sampaikan bahwa setiap apa yang terjadi pada manusia, kepada Mas Rizky, tidak akan pernah salah di mata Allah. Tidak akan pernah salah. Yang salah adalah diri kita ketika kita sudah diberikan wahyu, petunjuk, jalan, pertolongan, ingkar. Nah, kalau masih nakal di umur 0 sampai 30 di dalam proses pencarian itu tidak ada masalah. Karena itu adalah alam guru sejati sing murui sedang melakukan sebuah proses pergolakan panjang. Sehingga dia harus memilih iki bener, iki api, iki genah, tidak dalam sudut pandang manusia, tapi sudut pandang dari Gusti sendiri. Jadi itu hukuman dari ketetapan bahwa yakinlah bahwa Gusti Kang Maha Suci, Allah Kang Akarnya Jagat itu ada dalam diri kita, sehingga kita tidak ragu-ragu menghadapi apapun, kita serahkan di dalam kehidupan kita. Allah dulu taruh depan kita, Allah dulu taruh di depan kita, Allah dulu taruh depan kita, baru kita bergerak. Terima kasih, semoga ini menjadi manfaat. Rahayu, rahayu, rahayu. Sakuntum mati. Om Swastiastu, Om Santi, Santi, Santi Om. Hung ulun basulanggeng. Salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.